Hari ini Presiden akan menggelar rapat internal terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya. Ya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi rencananya akan melaporkan langsung penanganan persoalan tersebut kepada Presiden. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang, Adi. Poin apa saja yang akan dibahas dalam rapat internal soal PDNS ini? Ya, Jason, benar sekali berdasarkan informasi yang kami himpun dari pihak istana bahwa pada hari ini, tepatnya siang nanti usai sholat Jumat, akan digelar rapat internal terkait dengan peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya yang menyebabkan gangguan layanan di sejumlah kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Dan kami belum bisa memastikan pukul berapa begitu rapat internal ini akan digelar, namun yang pasti dari informasi yang kami himpun akan digelar nanti setelah sholat Jumat. Dan setidaknya informasi ini juga sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Aris Setiadi saat ia berada di gedung DPR RI Senayan malam kemarin pada seusai melaksanakan rapat RDP atau rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI. Budi Aris mengatakan bahwa pada hari Jumat ini ia akan langsung melaporkan kepada Presiden terkait dengan permasalahan peretasan atau serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya. Dan juga nantinya yang pasti Budi Aris akan melaporkan permasalahan tersebut dan bagaimana penanganan yang sudah dilakukan baik itu oleh Menkominfo, oleh vendor dan juga dari BSSN terkait dengan peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya ini. Dan kalau kita melihat ini dari agenda begitu ya yang beredar di kalangan wartawan di istana, ini adalah rapat internal, artinya nanti awak media tidak bisa mengikuti rapat ini secara langsung jalannya rapat. Nanti kami hanya bisa meminta keterangan dari pihak-pihak terkait baik itu dari Menkominfo ataupun juga dari pimpinan kementerian lembaga yang memang diundang pada rapat internal yang membahas terkait dengan peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya ini. Dan kalau kita lihat sebelumnya begitu ya, berkaca dari rapat yang sudah digelar, rapat dengar pendapat yang digelar di DPR RI yang dilakukan oleh Komisi 1 bersama Menkominfo, lalu BSSN dan juga pihak vendor dari PT Telkom, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan begitu ya untuk pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan Satgas atau Satuan Tugas terkait dengan penanganan dan juga perlindungan Pusat Data Nasional ini. Dan juga ini menjadi poin yang nantinya akan disampaikan oleh Menkominfo bagaimana kemudian Satgas ini dibentuk dan ini akan dibawa koordinasi siapa begitu ya. Tentunya kalau kita melihat koordinasi atau jalur koordinasinya ini akan berada di bawah Menkominfo. Tapi kita akan melihat nanti seperti apa pembentukan dari Satgas ini dan bagaimana pemerintah mengakomodir apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Komisi 1 sebagai salah satu upaya untuk penanganan dan juga perlindungan Pusat Data Nasional. Tentunya Pusat Data Nasional ini menjadi aset begitu yang berharga bagi bangsa karena dikhawatirkan adanya kebocoran. Meskipun sebelumnya BSSN mengatakan berdasarkan pantauan traffic PDNS ini belum ada kebocoran data. Namun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hal tersebut sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang tegas, langkah-langkah yang sigap dan pemerintah tentunya harus menyamakan persepsi bagaimana kemudian untuk penanganan yang dilakukan, baik itu penanganan jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang yang sebenarnya kemarin juga sudah dipaparkan oleh Menkominfo Budi Aris pada saat rapat yang digelar bersama Komisi 1 atau RDP bersama Komisi 1 DPR RI. Kalau kita melihat lagi pernyataan dari BSSN, apa yang kemudian menjadi kendala begitu ya, apa yang kemudian menjadi permasalahan sehingga bisa terjadi serangan siber ini. Yang pertama terkait dengan backup, tidak adanya backup data meskipun sebenarnya di Pusat Data Nasional Sementara ini, baik yang di Surabaya atau PDNS lainnya, ini sudah disediakan sebenarnya spare atau fasilitas untuk backup itu. Namun tidak banyak kementerian lembaga atau pemerintah daerah yang melakukan backup. Nah, ini apa yang kemudian menjadi kendala? Tentu ini nanti akan dikomunikasikan juga bersama Presiden. Yang kedua terkait dengan tata kelola. Meskipun sebenarnya dari Komisi 1 mengatakan ini bukan masalah tata kelola, tapi kebodohan saja kenapa kemudian data ini tidak dilakukan backup. Padahal ini merupakan data yang penting bagi setiap kementerian dan lembaga. Apalagi dampaknya ini juga mengganggu layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kita tahu ini sebenarnya terdeteksi sejak tanggal 17 Juni 2024. Namun baru diketahui publik setelah tanggal 20 karena memang pada saat itu kita lihat ada gangguan layanan keimigrasian begitu ya, membuat antrian panjang di sejumlah bandara
internasional. Dan barulah kemudian baik dari pihak Kominfo atau BSSN memberikan pernyataan bahwa pusat data nasional mereka ini terserang begitu ya ransomware dan juga mengakibatkan terjadinya kelumpuhan. Ada lebih dari 200 tenan di sana yang terdampak sehingga ini berdampak kepada layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dan yang berhasil dipulihkan ini jumlahnya sangat sedikit. Apalagi sebelumnya juga disampaikan dalam rapat di DPR RI, backup data ini hanya sekitar 2%, padahal fasilitasnya tersedia. Inilah yang harus dibahas tentunya oleh pemerintah, bagaimana jalan keluarnya. Termasuk yang disampaikan Budi Ari kemarin, masalah backup data ini juga berkaitan dengan fasilitas yang ada di daerah, khususnya misalnya di pemerintah daerah, ataupun juga terkait dengan anggaran untuk itu gitu ya. Backup itu tentu tidak hanya satu, namun ada plan-plan lain yang harus juga dilakukan begitu oleh pemilik data. Karena di sini yang melakukan pengelolaan data adalah pemilik datanya, sedangkan dari Kominfo dan juga vendor itu hanyalah pengelola fasilitasnya saja. Dan tentunya ini berkaitan juga dengan regulasi-regulasi yang ada, bagaimana kemudian memperkuat regulasi ini agar perlindungan bisa dilakukan dan juga antara kementerian dan lembaga dan juga Kominfo selaku pemangku kepentingan dalam hal ini juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang tegas untuk perlindungan data masyarakat, karena ini tentunya sangat penting. Apalagi kalau kita lihat kemarin untuk backup data ini ternyata tidak wajib begitu ya, atau bisa dikatakan opsional yang diserahkan kembali kepada kementerian lembaga yang memiliki data tersebut. Walaupun akhirnya setelah adanya permasalahan ini, Kominfo akhirnya membuat peraturan bahwa ini sebuah mandatori atau keharusan untuk melakukan backup data. Kita akan tunggu seperti apa nanti rapat internal yang akan digelar oleh pihak-pihak terkait, terutama Menkominfo dan juga kementerian-kementerian terkait tentunya di bawah instruksi Presiden, dan apa kemudian solusi yang bisa ditawarkan dan bagaimana penguatan yang dilakukan ke depan agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Jason, Maria. Baik, Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda.